Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang terhormat Kiai Haji Hasan Mutawakil Allah SHMM selaku pengasuh Pondok Pesantren Zainul Hasan Genggong. Yang terhormat kepada Dr. Abdul Aziz Wahab BAMAG selaku Rektor Universitas Islam Zainul Hasan Genggong. Yang terhormat kepada Ibu Wahyu Lestari MPD selaku Dekan Fakultas Hadis Umum Universitas Islam Zainul Hasan Genggong. Yang terhormat kepada Bapak Babul Baharudin MPD selaku Kaprodi Tadris Ilmu Pengetahuan Sosial Universitas Islam Zainul Hasan Genggong. Dan yang terhormat pula kepada Ustazah Hawa Hidayatul Hikmiyah MH selaku dosen pengampu mata kuliah Mahfudzat 1 di semester 4. Dan yang kami sayangi kedua orang tua yang selalu mendoakan kami serta yang kami banggakan teman-teman seperjuangan kami. Perkenalkan, nama saya Ayu Hakikatul Maula, saya dari program studi Tadris Ilmu Pengetahuan Sosial semester 4. Di sini saya akan menerangkan tentang Islam, yang mana bab ini saya ambil dari salah satu bab di buku Mahfudzat 1 tentang Fadailul Iman. Saya mengambil Islam di sini sebagai pembahasan di dalam video saya. Dan ini peta imajinasi yang sudah saya buat tentang Islam di sini seperti ini. Nah, baik, kita akan masuk kepada materinya saja. Islam. Mendengar kalimat Islam sudah tidak asing lagi bagi kita, karena memang Islam di Indonesia itu merupakan mayoritas masyarakat pemeluk agama di Indonesia ini adalah Islam. Nah, Islam merupakan agama yang dibawa oleh Nabi Muhammad yang kemudian menjadi agama rahmatan lil alamin bagi seluruh umat manusia seperti itu. Yang mana di dalam Islam, untuk masuk ke dalam Islam itu sendiri tidak sulit, mudah, hanya dengan meyakinkan diri terlebih dahulu bahwa ia beriman kepada Allah, meyakinkan diri bahwa ia akan masuk Islam, kemudian membaca kedua kalimat syahadat. Kemudian perintah-perintah yang ada di dalamnya juga seperti setelah mereka Islam atau perintah pada orang Islam itu seperti sholat, zakat, puasa di bulan Ramadan, yang mana puasa ini dilakukan selama 1 bulan penuh dalam 1 kali setahun seperti itu. Nah, ada juga di situ rukun Islamnya itu rukun iman. Ya, ada setelah berpuasa itu haji ke rumah Allah seperti itu. Nah, baik, di dalam Islam itu banyak sekali perintah, aturan, larangan seperti itu. Tapi adanya perintah, aturan serta larangan di sini bukan untuk memberatkan hambanya, tapi untuk menyempurnakan tugas kehambaan seorang hamba itu sendiri seperti itu. Nah, di sini ada Islam di dalam Al-Quran, ada di dalam hadis, juga menurut kaul ulama. Nah, di sini dibagi 3. Al-Quran, kalau di dalam agama Islam, merupakan kitab suci umat Islam yang mana juga dibuat sebagai penuntun seperti itu bagi umat Islam. Di sini juga ada Al-Hadis, yang mana di dalam isinya ada sunnah Nabi, sabda-sabda Nabi seperti itu. Kemudian menurut qaulul ulama seperti itu. Nah, kita mulai dari Islam dalam Al-Quran terlebih dahulu. Islam di dalam Al-Quran itu ada di dalam surat Al-Maidah ayat 3, yang mana berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, al-yawma akmaltu lakum dinukum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakum al-Islam madinah. Yang mana artinya, telah aku sempurnakan kepadamu agamamu, dan telah aku cukupkan kepadamu nikmatku, dan telah aku ridhoi Islam sebagai agama bagimu. Nah,
Al-Maidah ayat 3. Di situ Allah bersabda bahwasanya Allah telah meridhoi agama seorang hamba. Kemudian Allah telah mencukupkan nikmat terhadap hamba tersebut di dalam menjalani kehidupannya, serta Allah sudah meridhoi agama Islam sebagai agama bagi seluruh umat manusia. Seperti itu. Selanjutnya di sini menurut Al-Hadis. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya. Yang mana artinya aku telah ridho Allah sebagai Rabbku dan Islam sebagai agamaku dan Nabi Muhammad sebagai nabiku. Nah, di situ adalah sebuah persaksian, sebuah pernyataan bahwa diri ini telah ridho dengan Allah, menganggap Allah sebagai Tuhannya, kemudian Islam sebagai agama baginya, serta Nabi Muhammad sebagai nabi bagi umat tersebut. Selanjutnya di sini ada menurut qaulul ulama. Menurut qaulul ulama di sini dikatakan itu rukun Islam. Arkanul yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Arkanul Islami khamsah, syahadatu an la ilaha illallah wa anna Muhammadur Rasulullah wa iqamis shalah wa itaiz zakah wa shaumi ramadhana wa hajjul baitah man istata'a ilaihi sabila. Yang mana artinya rukun Islam itu ada 5. Yang pertama membaca kalimat syahadat, kemudian pertama membaca kalimat syahadat, kedua mendirikan sholat, ketiga menunaikan zakat, keempat melakukan puasa di bulan Ramadan, yang kelima menunaikan haji ke Baitullah. Seperti itu artinya. Nah, bahwasanya dikatakan rukun Islam itu ada 5. Yang pertama, sebelum itu teman-teman harus mengucapkan kalimat syahadat terlebih dahulu, kemudian melaksanakan sholat 5 waktu, yang mana itu dimulai dari subuh, duhur, asar, maghrib, dan isya. Itu juga ada 5. Kemudian di sini teman-teman juga diharuskan menunaikan zakat. Seperti itu. Selanjutnya di sini ada puasa di bulan Ramadan tadi. Kemudian yang terakhir atau yang kelima ada haji ke Baitullah. Seperti itu. Tapi ini bagi orang yang mampu. Seperti itu. Itu saja bisa dikatakan bahwasanya Allah dari semua pembahasan ini bahwasanya Allah itu telah ridho terhadap agama Islam sebagai agama bagi seluruh umat manusia atau seluruh hambanya. Dan juga di sini kemudian ketika ia sudah yakin terhadap agama Islam, hamba tersebut akan bersaksi bahwasanya ia ridho terhadap Allah sebagai Tuhannya, Islam sebagai agamanya, serta Nabi Muhammad sebagai nabinya. Seperti itu. Kemudian selanjutnya tinggal melaksanakan rukun Islam saja. Apa saja? Ialah yang 5 tadi. Seperti itu. Nah, mungkin itu saja pembahasan mengenai Islam dari saya. Perlu diingat kembali bahwasanya di dalam negara kita Indonesia ini memiliki banyak sekali agama yang mana dianut juga oleh berbagai macam kalangan. Seperti itu. Tidak semua orang yang ada di Indonesia ini atau negara lain itu memeluk agama Islam. Maka dari itu sebagai agama yang rahmatan lil alamin, kita harus membesarkan rasa toleransi kita terhadap agama yang lainnya. Bukan berarti kita bersifat benar sendiri, menganggap agama orang lain itu salah, seperti itu. Tidak. Kepercayaan yang diadut orang lain itu juga benar menurut pandangan mereka, seperti yang ada di Al-Quran itu yang berbunyi lakum dinukum waliyadin, untukmu agamamu dan untukku agamaku. Seperti itu. Nah, di sini bahwasanya kita harus membesarkan rasa toleransi kita, tidak menyalahkan agama orang lain, dan tidak juga terlalu fanatik terhadap agama kita sendiri. Seperti itu. Nah, itu saja materi dari saya untuk materi Islam dari mata kuliah Mahfudhot 1. Apabila dari awal sampai akhir terjadi banyak sekali kesalahan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya karena di sini saya juga masih belajar. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.